Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Baik. Baik. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, anak Ibu, hari ini pembelajaran kita akan Ibu share melalui PowerPoint dengan menggunakan Microsoft Teams ini ya, anak-anak Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, anak Ibu, hari ini anak-anak Ibu hadir semua? Iya, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ya, oke. Oke, anak Ibu siap ya? Siap. Nah, sebelumnya Ibu minta anak Ibu tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu ya, agar kita sama-sama dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Ibu, hari ini kita akan memasuki tema 2 tentang yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, ya. Nah, anak Ibu pernah tidak membaca sebuah dongeng atau mendengarkan sebuah dongeng? Bu, suaranya putus-putus, Bu. Pernah, Bu. Bu. Ya, anak Ibu ulangi sekali lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah anak Ibu pernah membaca sebuah dongeng atau dibacakan dongeng oleh ayah bunda sebelum tidur? Pernah. Pernah. Pernah, Iya. Oke. Nah, jika pernah, ingat nggak salah satu judul dongeng yang pernah kamu baca atau yang pernah kamu dengar? Salah satunya apa? Salah satunya itu rusa yang sombong. Iya. Ya, itu dia ya. Nah, salah satunya adalah cerita Malin Kundang. Pernah anak Ibu dengar? Pernah. Kancil dan buaya. Pernah. Yang emas pernah. Ya. Nah, anak Ibu tahu tidak apa yang dimaksud atau pengertian dari dongeng? Dongeng itu apa, Nak? Cerita, Bu. Sebuah cerita yang tidak benar-benar nyata. Iya, dongeng adalah sebuah cerita fiksi atau cerita yang tidak benar-benar terjadi ya, atau sebuah cerita khayalan ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, Ibu, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, dibaca dengan seksama tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menjelaskan, menentukan, mengidentifikasi unsur-unsur dongeng dan dapat menerapkan pesan moral. Siswa mampu memahami, menentukan dan menganalisis ya sifat komutatif pada penjumlahan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menunjukkan, meniru dan membangun pola irama sederhana
benda di sekitar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak ibu, cerita dongeng ini terdapat di berbagai daerah. Salah satunya adalah di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, di daerah kita sendiri juga terdapat beberapa dongeng. Salah satunya adalah dongeng Putri Pandan Berduri. Nah, dongeng ini berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Ya, dengarkan baik-baik dongeng dari Ibu. Nanti setelah dongeng ini Ibu akan ada menjelaskan tentang unsur-unsur dan pesan moral yang terdapat di dalam dongeng. Oke? Oke, Bu. Putri Pandan Berduri. Dahulu kala di Pulau Bintan terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Batin Lagoy. Suatu hari, Raja Batin Lagoy berjalan-jalan di tepi pantai dekat dengan hutan pandan berduri. Sayup-sayup, Raja Batin Lagoy mendengar suara tangisan bayi yang sangat keras. Raja pun bergegas menyusuri hutan tersebut dan menemukan seorang bayi perempuan yang sedang menangis di tengah-tengah semak hutan pandan berduri. Siapa yang berani meninggalkan bayi ini? Sungguh malang nasib kamu, nak. Sambil Batin Lagoy mengatakan hal seperti itu sambil menggendong bayi tersebut. Bayi tersebut yang awalnya menangis langsung terdiam dan menatap Batin Lagoy sambil tersenyum. Raja Batin Lagoy pun membawa bayi tersebut menuju ke istananya dan mengangkat bayi itu menjadi putrinya yang bernama Putri Pandan Berduri. Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi seorang putri yang sangat baik, selalu bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, dan suka menolong orang-orang yang di sekitar kerajaan tersebut, sehingga ia pun disenangi oleh seluruh rakyat yang ada di kerajaan itu. Di Pulau Galang terdapat sebuah kerajaan yang memiliki dua orang putra. Yang pertama adalah bernama Julela dan putra yang kedua bernama Jenang Perkasa. Pangeran Perkasa ini merantau ke Pulau Bintan dan menyamar menjadi seorang rakyat biasa. Karena tutur katanya dan perkataannya yang sangat baik, sehingga menarik perhatian Batin Lagoy untuk menjodohkan Jenang Perkasa dengan Putri Pandan Berduri. Akhirnya Putri Pandan Berduri menikah dengan Pangeran Jenang Perkasa. Enggak kebaca. Sebentar ya, Anak Ibu. Iya, Bu. Jendela tadi ya. Jendela namanya. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Putri Pandan Berduri pun menikah dengan seorang pangeran yang bernama Jenang Perkasa yang berasal dari Pulau Galang. Pangeran Jenang Perkasa diangkat oleh Raja Batin Lagoy untuk memimpin kerajaan di Pulau Bintan untuk menggantikan tahta kerajaan Batin Lagoy.
Putri Pandan Berduri dan Raja Jenang Perkasa dikaruniai 3 orang putra. Putra pertama bernama Batin Mantang. Putra yang kedua bernama Batin Mapoy. Dan putra yang ketiga bernama Batin Kelong. Putri Pandan Berduri dan Raja Jenang Perkasa hidup bahagia selama-lamanya. Anak Ibu jelas dengan dongengnya? Jelas. Jelas, oke. Nah, dari dongeng tersebut, apakah anak-anak Ibu tahu siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat di dalam dongeng Putri Pandan Berduri? Raja Batin Ladoy, Putri Pandan Berduri, Pangeran Jelera, Pangeran Jenang Perkasa, Pangeran udah sama anaknya, anak Putri Padri dan Jenang Perkasa namanya Batin Rantau, Batin Makoy, dan Batin Kalong. Ya. Nah, lalu kemudian di manakah tempat terjadinya dongeng tersebut? Pulau Bintang. Di Pulau Bintang. Oke. Kapan terjadinya? Waktunya kapan anak-anak Ibu waktu terjadi dongeng tersebut? Zaman dahulu. Ya, pada zaman dahulu. Nah, dari dongeng tersebut terdapat sebuah pesan moral yang dapat kita cerminkan di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa anak-anak Ibu yang tahu pesan moral apa yang dapat kita ambil? Saya, Bu. Selalu berbuat baik. Berbuat Ya. baik. Bertutur kata sopan. Tiga. Saling menghargai. Saling menghargai. Oke, ada lagi? Bertutur kata baik. Ya. Oke. Nah, dari semua anak-anak Ibu sebutkan tadi, pesan moralnya sudah dapat ya. Jadi kita harus berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, dan harus saling menolong. Nah, anak Ibu, tokoh atau pemeran, waktu, tempat, dan pesan moral inilah yang disebut dengan unsur-unsur di dalam dongeng. Jadi unsur-unsur di dalam dongeng itu ada tokoh atau pemeran, waktu, tempat, dan pesan moral. Anak Ibu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Tidak ada. Nah, sekarang kita akan bermain tentang penjumlahan dengan menggunakan sifat komutatif. Nah, siapa anak Ibu yang tahu apa itu sifat komutatif? Anak Ibu ada yang tahu sifat komutatif itu apa? Pengulangan. Iya, pengulangan atau pertukaran tempat bilangan pada penjumlahan. Oke, coba perhatikan slide ini. Nah, di sini anak Ibu masih lihat ya slide-nya? Ya. Nah, di sini Ibu di kotak pertama atau di posisi pertama, ya, ini Ibu mempunyai
stick. Anggap saja ini adalah gambar stick ya. Stick ini mewakili 3 orang putra dari Putri Pandan Berduri dan Pangeran Jenang Perkasa. Nah, di posisi kedua ini adalah stick yang mewakili dari tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Raja Batin Lagoy, Putri Pandan Berduri. Ini di sananya deh. Nanti masih mau tukar, ini kan mau tukar kecil lagi. Nah, anak ibu ulangi lagi ya. Iya, Bu. Nah, Ya, di Bu. sini sifat komutatif itu tadi adalah apa, anak ibu? Pengulangan. Iya, pengulangan atau pertukaran bilangan pada penjumlahan. Nah, jadi ini konsepnya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, sebagai contohnya, di sini Ibu memiliki sebuah gambar, ya, gambar ini berwarna merah, anggap saja ilustrasi atau contoh dari stick. Stick yang berwarna merah ini ada 3. Nah, 3 stick berwarna merah ini adalah perwakilan dari ketiga putra putri Pandan Berduri dan Pangeran Jenang Perkasa, ya. Nah, yang posisi kedua adalah perwakilan dari 7 tokoh yang terdapat di dalam dongeng tersebut, yaitu Batin Lagoy, Putri Pandan Berduri, Pangeran Jenang Perkasa, dan ketiga putra dari Putri Pandan Berduri dan juga Pangeran Jenang Perkasa. Jadi 3 tambah 7. Ya. Nah, di sini yang di bawah ini Ibu balikin lagi. Ketujuh stick ini menjadi posisi awal. Ya, posisi awal 7 stick ditambah 3 batang stick. 3 batang stick ini menjadi posisi yang kedua. Jadi hasilnya adalah sama-sama berapa, anak ibu? 10. 10, Bu. Nah, ini dia ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Posisi awal berubah menjadi posisi yang kedua. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini, nah, anak ibu, siapa yang tahu ini apa namanya? Uang, Bu. Uang. Ya, ibu di posisi awal, ibu memiliki uang berapa rupiah? 50.000 rupiah. 50.000 rupiah. Ya, anak ibu sering nggak menggunakan uang di dalam kehidupan sehari-hari? Iya, sering. Sering. Biasanya digunakan untuk apa? Jajan. Belanja. Oke. Nah, di posisi awal 50.000. Lalu ibu tambahkan dengan berapa ini, Nak? Berapa rupiah? 5.000. 5.000. Nah, posisinya kita tukar ya. Nah, posisi awalnya ibu rubah menjadi 5.000. Dan yang kedua, ibu tambahkan 5.000 tambah 50.000 rupiah. Iya. Kalau kita jumlahkan, hasilnya sama-sama 55, Sama-sama 55.000 rupiah. 55.000. Iya, nah ini dia 55.000 rupiah. Oke.
Nah, anak ibu, tadi kita sudah belajar ya atau bermain tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, jadi tadi ada sebuah gambar ya. Gambar ini Ibu contohkan atau uang ya, uang. Nah, uang ini terbuat dari apa, Nah Ibu? Kertas. Kertas. Nah, kertas ini bisa nggak ya dibunyi? Kalau kita ketukkan ini berbunyi nggak, Nak? Berbunyi. Ya? Bunyi. Nah, berbunyi. Jelas ya bunyinya ya? Jelas. Nah, bunyi itu dapat berasal dari benda-benda di sekitar kita. Ya, bunyi dapat berasal dari semua benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, bunyi dapat juga berasal dari contohnya. Dengar. Nah, ini juga contohnya ya. Ini ada kaleng. Anak ibu nampak? Nampak. Nah, ini kaleng. Ini apa ini? Plastik. Plastik ya, plastik. Ibu ketok nih ya. Nah, ini adalah bunyi dari plastik. Nah, bunyi yang berulang ya. Bunyi itu adalah suatu gelombang ya, suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, bunyi yang berulang dapat menghasilkan sebuah bunyi yang indah. Oke? Nah, bunyi yang indah jika kita mainkan secara berulang-ulang akan menghasilkan atau akan kita sebut akan membentuk dengan pola irama. Contohnya, dengarkan baik-baik ya Nak, ini contoh dari pola irama. Nah, jadi yang Ibu praktikkan itu adalah contoh dari pola irama yang Ibu gunakan dari benda-benda di sekitar kita. Nah, anak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada, Bu. Tidak ada. Oke. Nah, gimana pelajarannya hari ini? Enak atau tidak? Enak. Anak Ibu, sejauh ini dari pembelajaran kita ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, Herni ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Naimi? Aimi ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Anak Ibu, di dalam dongeng tadi terdapat apa? Terdapat Pesan moral. pesan moral. Pesan moral. Kita. Dalam moral. Coba Herni sebutkan di dalam dongeng tersebut terdapat apa di dalam dongeng? Dapat 7 toko, Bu. Iya, tokoh, lalu pesan moral, kemudian Kanza, Toko. Pesan Toko. moral. pesan moral. Iya, Kata. oke. Iya, itu dia ya. Jadi, nah tokoh, tempat, waktu itu disebut apa, Nana Ibu? Datar. Disebut? Unsur dalam dongeng. Iya, unsur-unsur di dalam dongeng. Nah, pola
Oke, nah itu dia ya. 50.000 ditambah 20.000 jika kita balikin menjadi 20.000 tambah 20.000 iya, itu kita menggunakan sifat apa anak Ibu? dibalikkan, Bu. Kamu tadi pada penjumlahan. Oke, anak Ibu, kesimpulannya ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah dongeng merupakan cerita hayalan. Anak Ibu dapat ya? Ya. Nah, ini dia. Nah, sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah dongeng merupakan cerita khayalan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral untuk pembaca sehingga pembaca dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sifat komutatif pada penjumlahan merupakan konsep pertukaran dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pola irama merupakan bunyi yang berulang dan berasal dari benda di sekitar kita. Baik, anak Ibu, sebelum Ibu tutup, nah nanti Ibu akan bagikan latihan kita, tugas kita melalui classroom ya. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya dan juga evaluasinya ya, yang akan Ibu bagikan melalui classroom. Baik, ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Tidak, Bu. Oke. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa terus belajar dan terus semangat dalam meraih cita-cita yang gemilang untuk bangsa yang lebih maju. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.